Untuk sore hari ini Senin tanggal 21 Maret 2022. Ya, Smart Listener membuka usaha jajanan rumahan dengan modal kecil, terus dapat untung besar itu memang sangat mungkin saja bisa kita dapatkan. Hal itu karena hampir semua dari kita suka dan senang dengan yang namanya jajan. Nah, baik itu jajanan ringan maupun juga jajanan berat seperti makanan, terus kuliner yang bisa kita dapatkan di berbagai kesempatan. Nah, melihat situasi seperti inilah, beberapa dari kalangan industri kecil, juga beberapa kalangan anak muda, kemudian ibu-ibu juga ternyata mau mencoba untuk mengambil kesempatan itu dengan mencoba berkreasi, menjadikan sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, seperti tamu kita sore hari ini ada Ibu Abi Oneti ya. Ibu Abi Oneti, owner dari makanan makaroni gurih kriuk. Oke, baik kita menyapa Mbak Abi atau Ibu Abi. Selamat sore Ibu Abi, apa kabar? Selamat sore Mbak, Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya. Dan pastinya juga Smart Listener merasakan satu kebahagiaan tersendiri karena sore hari ini dari Radio Smart FM menghadirkan salah satu pengusaha muda ya, usaha kecil-kecilan tapi mudah-mudahan bisa mendunia dan menasional ya Bu ya. Menasional dan mendunia maksudnya seperti itu ya, dengan usaha seperti ini. Usaha makaroni gurih kriuk. Nah, kalau boleh Mbak Abi langsung aja ya, kita mau tanya ke Mbak Abi atau Ibu Abi, ide untuk mulai dari bisnis makaroni ini memang awalnya Ibu berusaha di makanan makaroni atau ada usaha lain ya sebelum makaroni? Ya, terima kasih. Sebenarnya untuk menampilkan atau memulai usaha gurih kriuk ini, awalnya ini makaroni ya, makaroni dulu. Ya, makaroni, bukan. Awalnya itu dari Abi Oneti Store. Jadi Abi Oneti Store itu adalah fashion. Jadi saya buka di rumah. Kebetulan saya manfaatkan garasi yang kebetulan garasinya luas. Jadi saya bagi dua. Kemudian membuka usaha fashion di rumah. Jadi berarti makaroni bukan usaha pertama ya? Makaroni bukan usaha pertama, tapi Abi Oneti Store sendiri itu menaungi beberapa usaha. Salah duanya itu adalah makaroni gurih kriuk, kemudian AOSEL, dan juga ada bahan campuran. Karena selama pandemi ini butik di rumah itu kurang peminatnya, jadi saya cepat beralih secepatnya sebelum sebelum bubar ini butiknya. Ya, jadi makaroni gurih kriuk ini awalnya dari kecil-kecil saja, dari teman-teman, akhirnya banyak yang suka, akhirnya besar, meluas jaringannya. Iya. Lebih bagus daripada usaha fashionnya itu ya? Iya, betul. Iya. Itu mulai dari kapan sih usaha yang pertamanya itu dirintis Ibu? Usaha pertama saya itu, usaha fashion itu sebenarnya karena saya senangnya traveling, jadi kalau saya jalan itu banyak teman yang pesan-pesan ini baju, dibelikan, kain, ya. Akhirnya saya kepikiran kenapa saya tidak buka usaha saja ya. Jadi dari situ akhirnya saya senang menjual, saya menikmati, akhirnya jadi hobi. Ya, jadi terus dapat butik gitu ya, ada butik. Ya, ada butik di rumah. Tapi sementara selama masa pandemi ini kan orang pada di rumah ya, jadi butiknya di stop dulu. Tapi barangnya masih saya simpan. Tetap masih ada baju-baju kiriman ya? Masih. Masih. Nah itu kan butiknya di tahun 2017. Fashionnya itu ya? Oh, sebelum pandemi kan? Ya, sebelum pandemi. Mungkin sebelum pandemi ini itu akhir dirintis awal mulai pandemi. Dia yang untuk makaroninya. Apa sih yang kepikiran sama Ibu sehingga saya milih makaroni deh, karena mengingat untuk usaha fashionnya itu kayaknya untuk masa pandemi itu kurang beruntung ya. Kemudian juga usaha selnya ada ya? Ya ada. Itu juga bagaimana itu? Terus itu lancar, ya sama dengan makaroni gurih kriuk ini, karena ya namanya voucher, kuota semua orang butuhkan. Apalagi pendidikan kita
ini kan daring ya, jadi Iya, lebih banyak yang membutuhkan itu. Terus kuota ya. ya kuotanya, terus gurih kriuknya ini saya pikir kan orang pada di rumah mungkin boring, mungkin mau camilan. Akhirnya saya coba-coba ini buka makaroni gurih kriuk. Makaroni. Iya. Milih makaroni karena apa Bu? Karena itu kan Iya. sementara untuk makanan ngemil-ngemil itu kan bukan cuma makaroni aja, bisa Iya. dari pisang kah, Iya. keripik ubi kah. Iya. Terus pilih makaroni ada yang spesial mungkin? Ada, sebenarnya saya pernah coba Iya, ini dan akhirnya saya senang. Cobanya di mana? Waktu di Makassar atau pernah? Di Kan Ibu Makassar. orang traveling ya? Di Makassar. Iya, di Makassar. Makassar saya coba. Kemudian kayaknya enak nih, dicoba aja. Siapa tahu banyak yang minat dan alhamdulillah selama pandemi apa yang saya khawatirkan itu tidak apa ya? Tidak diragukan lagi ya? Iya. Semuanya Maksudnya, suka? iya, suka. Dan Dan alhamdulillah selama ini saya menjual ini belum ada yang komplain bahwa ini seperti ini. belum Iya. ada yang bilang, Ibu enggak enak. Iya. Semuanya bilang tambah lagi, tambah lagi. Terus untuk varian rasanya sendiri, Ibu yang milih atau dari pasar sendiri yang Awalnya cuma 3 rasa. Ya, tapi karena permintaan dari teman-teman, permintaan dari konsumen sendiri itu akhirnya saya buat menjadi 6 rasa. Bahkan sebelumnya itu sampai 9 rasa. Iya. Dan sekarang ada rasa bestsellernya itu yang terakhir itu pedas jeruk. Iya, pedas jeruk. Itu karena aroma jeruknya kali ya yang bikin orang suka. Kalau Ibu milih rasa, kan ini ada sampai yang apa tadi jeruk ya? Iya, Pedas ada jeruk itu. pedas jeruk. Itu kemauan dari konsumen atau Konsumen. dari Ibu sendiri, Ibu? Iya, dari konsumen. Iya, awalnya kan saya enggak tahu ini ada rasa sebenarnya. Ibu bagaimana kalau kita buat rasa jeruk sambil pedas. Sebelumnya apa saja sih rasanya Ibu? Barbecue. Iya, jagung bakar. Kemudian pedas manis. Iya. Nah, ini ada lagi sudah 2 bulan ini saya coba lagi rasa coklat. Rasa coklat. Iya, ada rasa coklat dan itu termasuk banyak yang minat juga. Laku juga ya? Iya, laku juga. Nah Ibu, sebelumnya Ibu pernah ikut-ikut pelatihan ya yang dilakukan oleh dinas seperti dinas koperasi kah? Atau mungkin ada bantuan dari salah satu kantor instansi seperti BUMN atau BUMD? Ada. Jadi kebetulan saya aktif berjejaring, saya aktif berkomunitas. Jadi setiap ada info-info pelatihan, sebisa mungkin saya bisa ikuti. Karena saya berpikir bahwa di tempat yang baru saya pasti menemukan konsumen yang baru. Iya ya. Jadi memang Ibu ya sudah ikut-ikut pelatihan sebelumnya ya. Itu Iya. waktu usaha mulai dirintis yang usaha makaroninya atau waktu itu yang usaha fashionnya Bu? Dari usaha fashion ya, Ibu sudah. Saya malah yang sering menginisiasi untuk bertemu dengan teman-teman UMKM. Misalnya Itu waktu itu Ibu diajak atau Ibu mau sendiri? Yang ikut-ikut pelatihan? kadang diajak, kalau tidak ada ajakan, saya mencari Iya. saya bisa bertemu dan mendapatkan spirit baru untuk usaha ini. Awal ikut-ikut pelatihan itu dari dinas mana Bu yang menyelenggarakan event untuk pelatihan? Koperasi kah? Koperasi ya. Ada teman di dinas koperasi, dari beliau saya mendapatkan informasi kalau ada pelatihan. Iya. Pelatihannya seperti apa Ibu? Ini kan Ibunya usahanya awal mulanya di fashion ya. Kemudian sale ya, jual-jual pulsa gitu. Itu waktu bentuk pelatihannya pada saat Ibu menjual fashion itu seperti apa pelatihannya? Sampai di bagaimana caranya dipasarkan keluar atau bagaimana? Iya ya. Saya bahkan membawa ini dari Makassar ke Kuala Lumpur. Tapi waktu itu fashion songkok guru. Songkok, oh songkok guru. Saya posting di media sosial. Ada teman dari Kuala Lumpur lihat dan kebetulan saya kalau misalnya mau traveling pasti transitnya di Kuala Lumpur. Oh, waktu itu kemana Bu sampai transitnya ke Kuala Lumpur? Iya, Oh ke India, wah jauh sekali ya. Itu jalan-jalan biasa saja atau bawa? jalan-jalan sambil pulangnya Mm-mm. bawa barang jualan. Oh,
Oh iya iya ya, sampai jauh begitu ya. Sampai di Kuala Lumpur, terus mereka lihat ada songkok guro ya yang ibu tawarkan. Bahkan saya punya langganan di Kuala Lumpur itu di GM, Mm-mm, langganan tempat saya beli kaftan, iya. itu malah minta produk dari Makassar. Oh ya. Jadi tukar, jadi kesananya bawa barang, pulangnya juga bawa barang. Bawa barang ya, barang dari Barang dari Makassar. Kuala Lumpur. Tapi mereka yang di Kuala Lumpur itu sukanya apa khas Makassar? Selain songkok mungkin? Ini apa tuh jeans, Jeans ya. jeans, kemudian yang apa namanya tuh celana yang ini ada talinya tuh ke atas Oh, itu sama rok yang belahan sini. iya. Nah, Jadi waktu berkomunitas itu pelatihan-pelatihannya itu kebanyakan saya senang mengikuti pelatihan yang mengajarkan bagaimana cara memasarkan produk-produk iya, ini. Iya. itu dapat bantuan ya dari dinas ya. Iya. Untuk bagaimana selalu kan ada pendampingan ya dari teman-teman yang Iya. ada di dinas itu, Iya, betul. khususnya yang UMKM ya. Iya, UMKM. Bagaimana mereka mendampingi para usaha-usahawan yang pastinya memulai bisnisnya. Iya, betul. Itu Iya. ibu dapatkan apa sih waktu ikut-ikut pelatihan? Banyak sekali yang saya dapatkan setiap kali ikut pelatihan. Terakhir saya ikut pelatihan ini adalah bagaimana kita berkolaborasi sesama pelaku UMKM. Dan itu Bertukar diinisiasi pikiran oleh ya? Smart Friend. Oh ya. Iya, jadi di Makassar ini ada Smart Friend Community, kemudian Sampai ada sekarang, Bu, teman ya? kreasi. Iya, Sampai jadi sekarang? itu aktif setiap bulan kami mengadakan pertemuan dan berbagi inspirasi bersama teman-teman UMKM yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya. Iya, dari teman-teman yang melakukan pendampingan khususnya dari dinas melihat adanya usaha yang ibu geluti ya, usaha makaroni gurih kriuk, apa yang mereka sarankan ke ibu untuk pemasarannya? Kebanyakan mereka karena sekarang kan pandemi ya, jadi untuk pemasaran secara offline itu agak kurang, jadi Sulit atau kurang? ya Sulit atau kurang ibu? enggak sulit sih, kurang. kurang ya. Karena di rumah juga ada gerai makaroni gurih kriuk dan banyak yang datang. Karena kami juga bekerja sama dengan Gojek, ya, kemudian pemasaran online yang lainnya lewat media sosial. Jadi agak Pokoknya mudah ya semua untuk platform dipasarkan. media sosial kami Iya. manfaatkan. Dan kebanyakan untuk yang membeli usaha ibu, khususnya makaroni gurih kriuk ini lewat online atau ada yang datang langsung ke tempatnya ibu? Karena tahun kemarin ya, masih Januari kemarin juga itu kan ada saya punya reseller di beberapa kota ya, jadi itu pengiriman lewat JNE sampai ke Kalimantan, Jakarta, Papua, ya bahkan yang Papua yang banyak sekali karena bahkan dalam masa pandemi itu saya bisa yang awalnya hanya 200 box per minggu itu bisa sampai 1000 box per 200 box per minggu. Iya. Sementara satu boxnya itu berapa? 25. Isiannya 25 25.000. saset ya. Apa? Pouch ya? Iya, 25 pouch. iya. Mhm. Dan 25.000 per pouch. 25.000 Iya. per pouch. Iya. Dalam satu dos ya tadi ya, satu dos ya. Iya, Itu 25 isiannya. 25. 25 isian pouch ya. Iya, Dan itu satu pouchnya berapa? 25.000. 25.000. 25.000. Isinya macam-macam ya. Iya, Itu dipasarkan sampai keluar Sulawesi. iya sampai bahkan, keluar ya. Sulawesi alhamdulillah. Ini berapa tahun sudah? Dari akhir 2019. 2019. Iya. Oh iya pada saat 2 pandemi tahun. ya. Iya, pada saat pandemi. Terus waktu itu usaha yang ibu geluti memang ibu lakukan sendiri atau ada yang bantu? Ada yang bantu, adik Ada yang sendiri. bantu, Ya, adik. adik sendiri kebetulan adik saya itu aktif berjejaring juga. Jadi bahkan yang menemukan konsumen sampai ribuan Orang? beribuan pouch Pelanggan? per minggu itu Oh, iya, iya. bahkan dari dia. Oh ya, Iya. dia yang bantu pasarkan ya? Iya, bantu pasarkan. Ah. Iya, termasuk admin Instagramnya juga dia. Dia yang Iya. admin ya untuk Iya. Instagramnya ibu. Kalaupun ada Instagramnya di mana? Instagramnya guri.kriuk. Gurih.kriuk. Kriuk. Oke, baik ditahan dulu ya Bu ya. Kita akan break dan smart listener kalau ada yang mungkin juga mau
tahu terkait dengan bagaimana sih proses pembuatannya, kemudian sehari itu berapa banyak yang dibutuhkan makaroninya. Nah, Smart Listener boleh langsung saja live chat ke YouTube kami di Smart FM Makassar atau bisa juga ke line WhatsApp kami di 0811461011. Kami akan kembali setelah beberapa